Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nonton acara ILC Karnia Elias, bagaimana mereka mendiskusikan reformasi Polri. Ya, kita banyak keluarga ada di tentara, di polisi, dan kita juga menyayangkan polisi belakangan ini menjadi sebuah sorotan yang panjang. Namun tentu orang di dalam polisi, bahkan Pak Sigit aja diwawancara di Kompas oleh Rossi aja udah banyak menceritakan dari dirinya sendiri, dia sendiri, bahkan dirinya sebagai kepala kepolisian, dia sudah mengungkapkan. Tapi yang kita menyayangkan di LC ini bagaimana seorang Rismon yang karena selama ini banyak ulah di publik, di TV-TV, bahkan di podcast itu banyak mereka punya narasi tentang yang cukup membuat emosional orang di kalangan bawah. Itu banyak sekali melihat, dan itu banyak terkontaminasi juga dalam perpecahan di bawah akar rumputnya. Itu tentu ada, jangan kita salah, itu ada. Apalagi belakangan ini menjadi sorotan, tetapi begitu dia bicara di LC itu kita melihat bagaimana dia mengkritik lembaga kepolisian Republik Indonesia. Kita melihat ada mantan jenderal dan juga yang bagaimana mereka mungkin berpikir orang ini kok segitunya bisa bicara tentang lembaga polisi, padahal ini mantan jenderal lagi duduk dengar diskusi itu, Pak Tito. Jadi kita bisa memperhatikan bahwa bagaimana mereka tapi begitu Pak Hermawan berbicara, kita melihat Rismon mukanya pucat, Rismon juga layu dalam komunikasi Pak Hermawan. Bagaimana Pak Hermawan bicara tentang pribadi dia dengan begitu panjang dalam biografi dia secara pribadi, sampai hari ini dia mengajar di beberapa negara tentang kepolisian, lembaga kepolisian, dan dia masih aktif dalam lembaga kepolisian itu sendiri. Dari narasi Pak Hermawan baru kita lihat itu Rismon bisa itu. Pak Hermawan sangat keras sekali bicara, bagaimana sampai dia bicara sikap dia sebagai seorang karate. Kalau dia mau ajar orang di LC itu mungkin Pak Karnia Elias yang duluan, sebutnya itu simbol. Dia tampar keras tentang acara ILC, dan itu dia bicara tentang martabat dia sebagai seorang yang puluhan tahun bicara di kepolisian Republik Indonesia, dan bagaimana dia mengikuti perjalanan kepolisian Republik Indonesia dalam lembaganya, bagaimana mendidik personal anggota-anggota kepolisian sampai di tingkat bawah. Hari ini ribuan orang di seluruh Indonesia. Itu yang dia sedang di kalimat terakhir bilang, saya seorang karate, mendidik karate, olahraga karate, dan olahraga karate kemarin menang di ulang tahun Tentara Republik Indonesia. Kalau dia bilang dia mau ajar orang, ya yang punya acara karena Elias itu yang duluan. Artinya itu sebuah simbol bahwa ada kalimat yang terlalu kasar diucapkan Rismon, tak pantas, tak wajar di publik, dan itu semua hari ini semua orang nonton dan memberikan respon luar biasa itu. Dan kita sebagai keluarga polisi, tentara, kita bilang wah ini orang gila benar ini, orang gila benar ini itu. Jadi ya polisi harus memproses orang ini juga, karena orang ini banyak kasus dalam berbagai ruang-ruang publik. Hari ini kan mereka membuat sentimen itu juga pecah di bawah. Di bawah ini demo belakangan ini, kita lihat demo di Jakarta ini belakangan, di Pulau Jawa khususnya atau di luar Pulau Jawa, itu bagian dari sentimen-sentimen
yang dibangun di podcast di TV-TV itu juga turun ke bawah itu. Jadi saya melihat acara itu mantan jenderal dengan ini saja langsung bagaimana ambil sikap diam, tapi begitu Pak Hermawan langsung bicara, Rismond langsung diam, terdiam benar. Jadi kita bisa lihat di sinilah kekuatan. Jadi Rismond itu cuma membagi sesuatu yang emosional, dia cuma membuat narasi emosi. Kita masyarakat yang nonton channel-channel, kita masyarakat yang lihat TV itu menggelegar emosi kita, tetapi tanpa isi. Rismond bicara itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.